orang Kristen yang berbahagia. Ya, menjadi orang Kristen yang berbahagia. Ya, saudara bisa lingkari saja kertas yang sudah dibagikan. Nomor 1 itu adalah level 1 yang paling rendah, yang saudara merasa kurang bahagia. Kemudian sampai 2 sampai ke 10 adalah orang yang merasa Kristen yang berbahagia. Ya, saudara cukup lingkari saja, nanti kita cek bersama-sama apakah saudara itu menjadi orang Kristen yang berbahagia atau tidak. Ya, mari kita buka bersama di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai 11. Yang bawa kitab katakan amin. Yang tidak membawa kitab katakan amin. Kencang lagi anginnya. Ya. Saya berharap kita semua bawa kitab, ya. Kita buka dalam Matius 5 ayat 3 sampai 11. Sudah semua? Saya bacakan buat saudara. Yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Haleluya. Nah saudara, mengapa saya mengambil tema menjadi orang Kristen yang berbahagia? Ya, saya nggak tahu berapa, makanya nanti kita akan cari tahu, ya sudah semua. Nanti kalau sudah semua bisa dikembalikan ke Michelle dan coba boleh saya lihat, ya. Sambil berjalan, ya, saya nggak tahu bagaimana kita menjadi orang Kristen yang berbahagia. Ya mungkin saudara mempunyai tekanan hidup, namanya orang hidup, ya, mempunyai tekanan hidup, kita mempunyai masalah dalam rumah tangga, masalah dalam finansial, atau masalah dalam sosial kehidupan kita, ya, social life, yang mempengaruhi pertumbuhan orang Kristen. Ya, saya ulangi, tekanan hidup, masalah-masalah dalam rumah tangga, finansial, atau sosialisasi kehidupan saudara, mempengaruhi banyak kehidupan orang Kristen, pertumbuhan orang Kristen. Tadi saudari Mira katakan, ya ada temannya, ada kenalannya yang mungkin sakit kanker. Ya mungkin ada satu pergumulan dalam kesehatan yang membuat pertumbuhan orang Kristen ini menjadi lambat. Ya, mungkin orang dalam pergumulan tersebut mereka tidak mempunyai kebahagiaan lagi menjadi orang Kristen. Mereka percaya, mereka tetap pergi ke gereja, mereka tetap beribadah, tetapi apa yang mereka dapatkan adalah bukan menjadi orang Kristen yang berbahagia. Ada semuanya sudah dikumpulkan? Ya, sambil dikumpulkan. Ya, dikatakan dalam Matius 5 ayat 3 sampai 11 dikatakan berbahagialah, 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 berbahagialah. Itu khotbah Tuhan Yesus di bukit. Apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi orang yang berbahagia. Ya, saya melihat mukanya semuanya senyum-senyum. Ya, saya nggak tahu dalam hati saudara itu berbahagia apa enggak. Kita akan cari tahu sebentar lagi, ya. Sudah semua, Michelle? Ya, harap semuanya bisa diisi. Ya, kita lihat. Ya, kita bersama-sama lihat. Bisa, Javon tolong yang berikutnya. Thank you ya. Waduh, 10 semua. Ini janjian semua kali ya. 10, 8, yang 8 saya pisahin ya. Kemudian ada yang 10 lagi, 8, 7, 10. Ya 10 ini bikin sendiri 11, padahal saya nggak print. Nggak apa-apa, saking yakinnya ya, begitu yakin. Bahagia banget gitu ya. Yang ke 10, 11 lagi ya. Ini mungkin sebelah duduknya nih. 10, tadi isinya ada isi 7 kemudian coret. Ragu-ragu, 10 aja deh, ikutin teman sebelahnya katanya. Ya, 10, 7, 10. Ya.
Ini 8, 10, 8 ya saudara. Jadi saya dapat 1, 2, 5 orang yang menganggap dia itu Kristen yang kurang berbahagia, maka dia isi yang 8. Selebihnya saudara, kalau nggak salah ini saya bikin ada 48 atau 50, selebihnya ya mungkin 45 atau 45 atau 40 lebih ini yang orang Kristen yang berbahagia. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, haleluya. Nah, bisa lihat di selanjutnya. Nah, saya baru lihat dari internet ya, satu orang profesor namanya Ryan Ritter, dia orang profesor psikologi dari University of Illinois ya. Dia melakukan satu survei untuk mencari tahu ya, apakah orang Kristen itu berbahagia dibandingkan dengan orang ateis. Ya, saya tidak bilang orang non-Kristen, tapi orang ateis. Orang ateis itu orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka hanya percaya kepada pemahamannya sendiri. Orang ateis percaya kepada mungkin analisa, mereka itu orang profesor. Orang ateis ini seperti yang saudara lihat dari Richard Dawkins, Sam Harris, ya semuanya itu orang kelima, yang sebelah kanan itu orang-orang profesor. Mereka itu profesor yang yang sangat pinter, ya saking pinternya ya, sampai mereka tuh membuat pemahaman sendiri. Nah, Profesor Ryan Ritter ini ya, dia mengatakan, hasil survei kami membuktikan perbedaan yang penting secara psikologi antara orang Kristen dan orang ateis, dan juga menunjukkan alasan mengapa orang Kristen lebih berbahagia pada umumnya. Survei ini juga menunjukkan hubungan yang positif antar agama dan kebahagiaan. Jadi, kalau orang Kristen, ya orang yang beragama, ya dalam hal ini kita membahas agama Kristen, adalah orang yang berbahagia dibandingkan dengan orang ateis. Ya, mereka, ya Profesor Ritter ini dan timnya ini mereka menganalisa kurang lebih 7.500 orang Kristen ya dalam akun Twitter mereka, dan didapatkan 877.000 Twitter yang mereka komunikasi dari orang Kristen itu, dibandingkan dengan 1 million Twitter dari orang ateis, di mana mereka mendapatkan 1 million dari 8.716 orang ateis. Ya, jadi kira-kira perbandingannya itu saya nggak tahu berapa persen, tetapi dari 1 million tweet yang orang ateis komunikasikan dalam akun Twitter mereka, isinya mereka itu apa, saudara? Ya, kalau kita lihat, yang selanjutnya adalah mereka mendapatkan bahwa orang Kristen lebih memperlihatkan positive emotion. Ya, emosi mereka lebih positif, lebih enggak meledak-ledak ya. Kemudian dibandingkan orang ateis, ya mereka mempunyai satu emosi yang negatif, ya. Kemudian yang kedua, lihat saudara, adalah straight thinking. Ya, orang Kristen pikirannya tuh cuma satu, ya tujuannya cuma satu, enggak berbelit-belit seperti orang ateis yang dibilang analytical thinking style. Mereka kalau untuk memikir sesuatu, mereka sudah mau menganalisa dulu. Maklum, semuanya rata-rata mungkin orang pintar, merasa orang pintar, ya mungkin merasa mereka itu profesor, kemudian mereka berpikir seperti, oh saya harus menganalisa dulu. Tapi orang Kristen hanya berpikir, ya tanpa menganalisa, tanpa adanya suatu kecurigaan, ada suatu kebingungan dibandingkan dengan orang ateis. Terus selanjutnya adalah certainty and emotion, dibandingkan orang ateis yang skeptical dan analysis. Again ya, skeptik maksudnya pasrah apa adanya ya, nggak ada pengharapan, kemudian juga terus menganalisa. Kemudian orang Kristen lebih mempromosikan atau promote social support and connectivity dibanding orang ateis yang biasanya lebih isolate, ya lebih mau menyendiri, maunya sendiri, nggak mau socialize ya. Bagaimana mau socialize? Mereka nggak ada satu tempat yang mereka bisa berkumpul seperti tempat ibadah, seperti gereja. Ya, selanjutnya adalah positive words. Yang orang ateis lebih banyak memberikan irony words. Ya, dengan kata lain, kalau orang Kristen berbicara positif, ya, dengan yakin, pokoknya kayak kita tadi berdoa, semua pengharapan, semua kita percaya, kita janjikan bersama Tuhan. Tapi orang ateis, mereka berbicara ironi. Ya, mudah-mudahan mungkin seperti mereka tuh membuat drama, ya kata-kata drama sendiri, ya. Nah, tadi kita lihat kebanyakan kita di tempat ini adalah orang-orang Kristen yang berbahagia, puji Tuhan. Ya, kalau gitu
selesai aja dah, kita pulang yuk. Ya, sudah bahagia semua, kita nggak usah rambung lagi. Enggak ya. Kita mau lihat ya, selanjutnya Jevon. Ya. Untuk menjadi bahagia itu kita harus perhatikan 5 poin. Ya, saya sengaja mengambil dari kata happy. Ya, ada 5 poin. Ya, dari kata happy, huruf yang pertama adalah apa, Saudara? Mengenai hati, heart. Ya. Selanjutnya adalah anger, kemarahan, ya. Kemudian prayer, praise, pujian dan doa. Kemudian P yang kedua adalah peace, ya, hidup damai. Yang kelima adalah diri kita, Y itu diri kita sendiri, yourself. Ya. Kita melihat di dalam yang pertama adalah mengenai hati. Ya, kita di dalam Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6, 7 dan 9. Yang sudah ketemu katakan amin. Itu yang bawa kitab kali ya. Yang nggak bawa kitab nggak ketemu pasti ya. Saudara lihat Yosua pasal 1 ayat yang ke-6. Ya, dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kemudian kita lompat ke ayat yang ke-7, di selanjutnya adalah dikatakan hanya, ya, ada kata hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita lompat kepada ayat yang ke-9, dikatakan apa, Saudara? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, jadi pada saat Tuhan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel, kita tahu Yosua itu pada saat itu mungkin cemas, mungkin ragu, saya kurang pede, saya kurang bisa, mungkin saya nggak bisa, bukan saya Tuhan gitu loh. Tapi Tuhan memberikan kekuatan, ya. Tuhan tahu bagaimana hati Yosua itu cemas, sama seperti kita. Mungkin pada saat ini, pada saat kita hidup sebagai orang Kristen, kita mempunyai hati yang cemas, kita punya hati yang khawatir, kita punya hati yang mungkin ragu-ragu. Kita nggak berani melangkah, kita nggak berani untuk melakukan satu tindakan, hati kita ragu-ragu. Tuhan tahu semua itu. Sebab itu Tuhan ingatkan, ya, dalam Yosua dikatakan hanya dengan apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, hati banyak orang bilang itu sebagai jendela jiwa. Ya, kemarin saya sempat mau beli sesuatu dengan istri saya, rupanya biasa ya, kalau istri-istri itu agak telat sedikit, nggak banyak-banyak, sedikit, Saudara, ya. Begitu kita sampai di sana, rupanya tokonya udah tutup. Ya, kita cuma bisa melongok dari jendela, ya, untuk kira-kira apa sih toko itu isinya barangnya, ya. Dikatakan hati itu seperti jendela jiwa. Ya, pada saat kita melihat hati seseorang, kita mengintip hati seseorang, kita bisa tahu kira-kira tuh jiwanya seperti apa. Ya, bukan saya mengatakan mengintip nanti Saudara pulang ngintip dong hatinya gitu, enggak ya. Tapi kita bisa berinteraksi, kita bisa cara kita berbicara kepada orang, kita sudah tahu hatinya. Pada saat kita sudah ngerti hatinya, kita tahu bagaimana karakter orang tersebut. Ya, kita katakan hati itu jendela jiwa. Ya, jadi Yosua dikatakan hanya kuatkan dan teguhkan hati. Ya, kita tidak bisa mengontrol apa yang di luar kita. Kita nggak bisa menguasai apa yang di sekitar kita. Bisa nggak Saudara menguasai 40 orang yang sekitar ini sendiri? Nggak bisa. Saya nggak tahu bagaimana keadaan hati Saudara saat ini, ya. Saudara nggak bisa tahu keadaan hati saya sendiri, ya. Mungkin Saudara ada yang bersuka cita, mungkin Saudara yang senang, mungkin Saudara yang saat ini dalam pergumulan, yang walaupun Saudara duduk dalam gereja, ya, hati Saudara masih risau berpikir tentang hal pergumulan Saudara. Tapi ingat, Tuhan maukan apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Yang kedua dikatakan hanya, nggak ada jalan lain, Saudara. Ya, yang Yosua pasal ke-7 dikatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, hanya. Enggak ada jalan lain, Saudara. Tuhan perintahkan hanya. Yang ketiga, lebih kuat lagi Tuhan yang katakan ayat ke-9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Ya. Jadi saking Tuhan tuh mau
kita sungguh-sungguh ya menguatkan dan teguhkan hati kita, Tuhan perintahkan kita untuk menguatkan hati kita dan meneguhkan hati kita. Ya, saya nggak tahu bagaimana saudara, keadaan saudara hari-hari ini, tapi ingatkan, kalau saudara menjadi orang Kristen yang berbahagia, mari kita sama-sama mengoreksi hati kita. Ya, saudara yang tahu isi hati saudara, ya, sekalipun istri saya sendiri, saya nggak tahu bagaimana isi hatinya, ya, sebab ya kadang dia mungkin lagi risau, lagi ada sesuatu, dia nggak mau menunjukkan, betul, ya, kita sendiri yang tahu. Ya, bahkan saya sendiri ada sesuatu yang saya bukannya mau menjam-menjaman, tapi ada sesuatu yang saya tidak membuat istri saya cemas atau risau, saya simpan dalam hati sendiri. Kita yang tahu. Ya, sebab itu mari kita koreksi hati kita masing-masing supaya kita menjadi orang Kristen yang berbahagia. Ya, bahkan saat ini pun saudara tahu dalam hati saudara mau merencanakan apa setelah pulang gereja. Ya, kita tidak bisa mengontrol apa yang di luar kita, tapi kita bisa menguasai apa yang ada di dalam hati kita. Amin. Saudara mau ya mengontrol hati kita masing-masing supaya kita menjadi orang Kristen yang berbahagia. Yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa saudara? Yang kedua adalah anger atau amarah. Ya, kata anger itu berbahaya saudara, kalau ditambahin di depannya aja ya jadi apa? Danger. Ya. Amarah itu berbahaya sekali, ya. Tapi marah itu boleh enggak, saudara? Marah itu boleh. Marah itu bertujuan untuk menegur, ya, untuk mempertegas, memperbaiki atau mengembalikan sesuatu pada tempatnya, ya. Bertujuan menegur, misalnya saudara dikeselin orang, ya. Saudara difitnah orang, saudara dibicarakan orang. Saudara boleh menegur, ya, untuk mempertegas supaya saudara tidak dipermainkan orang, betul. Mempertegas, memperbaiki, mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Kadang anak saya, ya, saudara tahu mungkin yang punya anak, begitu habis main berantakan semua. Yang beresin siapa? Pembantunya. Oh, enggak ada pembantu saya, saudara. Ya, orang tuanya yang beresin. Ya, kadang saya marah, istri saya juga marah. Itu bertujuan apa Tuhan, saudara? Untuk memperbaiki, untuk mengembalikan sesuatu pada tempatnya, itu memperbaiki kedisiplinan anak saya sendiri. Ya, marah pada bawahan, ya, saudara yang kerja, yang punya anak buah, ya, saudara mungkin pernah marah, ya, marah untuk memperbaiki sesuatu. Ya, kita lihat dalam Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Yakobus pasal pertama ayat 19 sampai 20. Perikopnya adalah pendengar dan pelaku firman. Saya bacakan ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya. Bukan dikatakan marah, dikatakan amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Biasanya saudara yang terjadi apa? Justru sebaliknya, ya. Kita terlalu lambat untuk mendengar, tapi terlalu cepat untuk berkata-kata, dan terlalu cepat untuk marah. Itu keadaannya, betul. Ya, firman Tuhan berkatakan sebaliknya. Hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, keseringannya kita lebih cepat untuk marah, tanpa kita melihat apa sih alasannya kita marah. Betul. Kebiasaannya kita lebih cepat untuk berkata-kata, untuk komentar, daripada kita mencari dulu alasannya apa sih kita berkomentar. Betul. Itu yang menjadikan orang itu menjadi marah. Orang itu menjadi timbul amarah. Pada saat orang timbul amarah itu apa yang terjadi? Itu mengandung satu unsur kebencian, mengandung satu unsur dendam yang membara. Ya, saya baru lihat di koran internet di Jakarta, ada satu pengusaha yang ditemukan dipenggal kepalanya, saudara, oleh karyawannya, ya. Dan ternyata dicari tahu majikannya ini orang yang suka marah-marah, saudara lihat, ya, orang yang suka marah-marah, ya, cepat untuk marah-marah itu menimbulkan satu kebencian, satu dendam kepada orang lain, sehingga akhirnya apa? Menjadi sesuatu yang berbahaya,
danger.